kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Halo Questioners di rumah, selamat pagi, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Questioners di rumah, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu sehat ya, dan tetap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada demi kebaikan kita semua. Questioners, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai antusiasme anak muda dalam pelestarian lagu Jawa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sejarah musik dunia dimulai pada abad kedua dan pada abad ketiga sebelum Masehi. Sejarah musik sudah ada sejak zaman purbakala dan kemudian dipergunakan untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, musik sendiri mengalami perubahan dan perkembangan juga loh, Questioners. Hingga saat ini, musik memiliki banyak sekali genre. Sebagai contoh, jika seseorang dilanda kesedihan yang amat mendalam, musik bergenre blues akan cocok untuk itu. Sedangkan lagu bergenre jazz lebih cocok dan mengarah ke segi romantik. Lagu jazz biasanya berkaitan dengan kisah cinta pasangan manusia. Genre lagu tersebut ternyata berasal dari negara barat loh, Questioners. Di samping itu, negara kita Indonesia juga memiliki genre lagu yang disebut dengan dangdut. Kompilasi lagu dangdut sendiri kebanyakan berbahasa Jawa. Tembang-tembang lagu Jawa yang banyak beredar berkaitan dengan kisah cinta dan patah hati. Wah, jika ditarik garis besarnya, ternyata dangdut ada hubungannya dengan genre blues dan jazz ya, Questioners. Saat ini sudah mulai banyak musisi muda yang berkarir di dunia musik, khususnya musik Jawa. Media online memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan perkembangan musik Jawa sendiri. Nah, pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan bintang tamu, seorang gadis cantik, seorang penyanyi yang sudah tidak asing di kalangan penikmat musik Jawa. Penasaran siapa dia? Saksikan hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan bintang tamu muda, gadis cantik, punya banyak karya dan pastinya terkenal. Jadi, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita panggilkan Damara Dewanti. Damara gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus karena ya mungkin pekerjaan udah mulai banyak, jadi Ya, harus selalu sehat gitu ya. Iya, betul. Questioners, start dulu ya. Ini cuman saya aja yang ngerasa atau Questioners di rumah juga ngerasa Mbak Damara makin cantik aja ya? Aduh, saya tersipu. Iya, cuman saya aja atau Questioners di rumah juga gitu. Nah, tapi Mbak Damara kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kesibukannya kalau sekarang masih kuliah online dan juga ya job bernyanyi sama ngonten di YouTube. Seperti itu sekarang kesibukannya. Jadi pendidikannya iya, terus kerja juga iya, iya. Waduh, betul. nggak susah ngatur waktunya, Mbak? Ya, susah-susah gampang ya. Susah-susah Tapi gampang. untungnya karena kuliahnya kan masih online, jadi masih bisa nyambi-nyambi. Oke. gitu. Punya hobi lain apa? Atau mungkin Mbak Damara kalau lagi nggak ada job, itu mungkin ada hobi lain? Hobi lain masak. Masak, Bereksperimen. Iya, suka makan pedes terutama. Cocok nih gitu. Heeh. Suka makan pedes? Iya. Bisa dicoba kita makan Oke, bareng mungkin. kita diagendakan ya, Iya. boleh ya? Oke, kita agendakan. Nah, mungkin kita bakal ngomongin seputar latar belakangnya Mbak Damara, Questioners. Tentunya masih berkaitan dengan dunia musik nih Mbak Damara. Iya. Jadi Mbak Damara itu sejak kapan sih awal mulanya terjun ke dunia musik? Awalnya itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, kelas 2 SD itu karena kebetulan itu kan bapak musisi dan ibu juga penyanyi.
Jadi awalnya itu di musik keroncong, aku ikut sama mereka, terus mencoba bernyanyi, ternyata bisa nyanyi. Dari situ kan tahu ternyata kalau punya bakat bernyanyi. Nah itu awal mula terjun ke dunia musik. Akhirnya ikut terus, kalau ada manggung kesana kesini itu aku ikut orang tua gitu. Awalnya kelas 2 itu. Oke, apa bener sih Mbak Damar itu dulu juga sebelum kayak sekarang ini juga sering nyanyi di nikahan-nikahan gitu ya, di Betul, wedding wedding gitu. Di kafe-kafe juga reguleran seperti itu. Dari situ awal mulanya. Iya, awal gitu. mulanya dari situ. Apakah mungkin titik Mbak Damar mulai masuk ke ranah profesional itu sedari mulai collab bersama salah satu band Jogja yaitu After Sign, dan apakah itu bisa dikatakan Mbak Damar sudah mulai terjun ke dunia profesional ya Mbak? Iya, betul. Betul. Karena dari collab sama After Sign itu, alhamdulillahnya itu kan trending. Nah, jadi otomatis banyak dikenal sama orang. Nah, jadi itu udah mulai banyak yang masuk cuan-cuan seperti itu. Ini ya, ada jadikan pekerjaan. Iya, begitu. betul. Jadi dengan Mbak Damar yang sekarang ini, orang tua otomatis bangga dong. Alhamdulillah bangga dan mendukung. Karena anaknya udah kerja sendiri, bisa cari rezeki sendiri, Iya, begitu, betul. bantu orang tua. Wah, keren banget. Alhamdulillah. Ada ini nggak sih Mbak, kayak semisal pressure tersendiri Mbak Damar setelah jadi yang sekarang ini? Jadi kemana-mana kayak Mbak Damar mau foto, Mbak Damar gitu. Iya, pasti beda ya dari dulu sama sekarang. Kalau dulu kan kemana-mana nggak ada yang memperhatikan. Kalau sekarang mau ngapain aja kita ya tidak menjauhi, kalau kita tuh tetap harus Humble jaga gitu ya, ya. jaga sikap kita ke orang-orang seperti itu, tetap harus ramah. Kalau ada yang ngajak foto ya mesti ditolak Ya, ayo kan, gitu. ya ayo aja seperti Memang itu sih. bagus mempertahankan sifat seperti itu ya Mbak, Iya. kepada fan khususnya. Mbak Damar ini Caseners juga udah punya single nih, beberapa single. Ada 3 tepatnya, ada Kelangan Hati, Pedo Janji, dan Tak Seperti Yang Dulu. Ya, Mbak, betul. proses kreatifnya gimana? Apakah Mbak Damar dalam buat lagu ini itu harus bertapa dulu, semedi, terus tiba-tiba dapat wangsit, langsung jadi lagu, atau mungkin gimana prosesnya? Kalau prosesnya, kebetulan 3 lagu singleku itu yang menciptakan ya hitungannya masih saudara sendiri, masku. Itu semuanya dia yang menciptakan, namanya Mas Dega. Nah, Mas Dega ini pencipta lagu aku, yaitu diambil dari kisah dia sendiri ada, dan juga diambil dari kisah orang lain juga ada. Jadi relate apa yang udah dialamin seperti itu. Jadi liriknya itu Caseners berdasarkan dari apa yang udah dilalui begitu Mbak? Betul, pengalaman sendiri ya. Jadi liriknya sudah dibuatkan, Mbak Damar tinggal menyocokkan nada Iya. dan ini kayaknya liriknya kurang pas deh. Nah, kayaknya gitu. cuman ya benahi dikit-dikit lah seperti itu. Gitu ya, ternyata kirain ada proses-proses khusus gitu Caseners. Makanya saya penasaran nih, jadi nanya langsung ke Mbak Damar dan sudah dijawab. Menarik. Mbak, kenapa lagu Jawa itu mudah booming? Apakah karena komposisinya yang pas dan mudah diterima? Karena liriknya juga? Atau gimana? Karena kan lagu Jawa itu kebanyakan sekarang itu tuh sering dipakai buat menemani kesedihan, Iya. kegalauan gitu. Apakah dengan itu dan juga komposisi musik yang pas sehingga mudah diterima semua kalangan, nggak cuman orang Jawa aja nih Caseners? Kalau menurut aku, karena kan musik Jawa terutama dangdut ini kan punya tempo dan ciri khas tersendiri, kayak alunannya itu ada gendang, kan otomatis orang-orang tuh kayak terpacu untuk ikut goyang, asik gitu buat goyang seperti itu. Terus liriknya juga kan banyak banget yang relate sama apa yang udah dialami sama anak muda, terutama kayak jatuh cinta, putus cinta, segala macem itu kan kayak relate banget. Jadi kayak dengerin lagu dangdut tuh aku banget gitu loh. Iya, berkaitan seperti itu. Ternyata seperti itu Caseners. Tapi Mbak, menurut Mbak Damar, dari Iya. kacamata Mbak Damar sebagai penyanyi, perkembangan musik di Indonesia itu bagi kalangan anak muda itu gimana sih? Tapi sebelum itu Caseners, sebelum Mbak Damar jawab, kita bakal ketemu lagi setelah yang satu ini. Tetap di Talkation, Talking Education Full Action. Sekarang ini sangat pesat ya, karena di era digitalisasi ini kan otomatis berbeda dari dulu. Kalau orang-orang dulu mau lihat dangdut itu harus ke lokasi, kalau sekarang udah nggak perlu ke lokasi karena udah ada YouTube.
Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Pop. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Halo Questioners, kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, kita balik lagi nih. Setelah tadi sempat terjeda karena ada sesuatu yang lewat, sekarang kita sudah kembali lagi masih bersama saya dan juga Mbak Damara. Nah, menyambung pertanyaan yang sempat terpotong tadi. Oke, ya. Jadi, gimana menurut Mbak Damara, dari kacamata Mbak Damara sebagai seorang penyanyi, perkembangan musik di Indonesia bagi kalangan anak muda itu sekarang gimana sih, Mbak? Kalau menurut aku sekarang ini sangat pesat ya, karena di era digitalisasi ini kan otomatis berbeda dari dulu. Kalau orang-orang dulu mau lihat dangdut itu harus ke lokasi, kalau sekarang udah nggak perlu ke lokasi karena udah ada YouTube. Kan kita rilis lagu apapun di YouTube, udah ada media platform banyak banget, jadi udah nggak perlu buang-buang duit untuk lihat dangdut, kita udah bisa nonton gratis Bisa gitu. gratis gitu ya. Dan ditambah lagi dangdut dulu sama dangdut sekarang itu kan berbeda. Kalau dulu itu mungkin banyak penyanyi yang terbuka seperti itu, tapi kalau sekarang dangdut sudah banyak penyanyi-penyanyi yang mengikuti trending gitu. Jadi gayanya kekinian, misalnya ada Happy Asmara, Yeni Inka, seperti itu kan dari looknya tuh udah kekinian parah. Jadi anak muda tuh tertarik buat dengerin dangdut tuh ya nggak cuma dari lagunya aja seperti itu. Jadi dari bukan dari komposisi lagu dan lirik aja, tampilan ternyata juga menarik atensi ya. Betul sekali. Gitu ya. Bener juga sih, setuju dengan pernyataan dari Mbak Damara bahwasanya musik sekarang itu juga jauh lebih mudah diakses. Kalau dulu kita tuh, aku ya pengalaman, ini pengalaman saya kesana di rumah. Dulu saya kalau mau dengerin lagu baru terus beli kaset bajakan lagi. Waduh. Gimana ya, dulu kaset bajakan itu murah dan kita cuman kuatnya di situ gitu Questioner. Jadi sekarang mungkin udah ada Spotify, Joox, Iya, Deezer, gitu. betul sekali. Udah bisa dinikmati di mana-mana aksesnya Questioner. Sudah nggak sesusah dulu ya. Betul banget. Tapi Mbak, sebelum kita melanjutkan, aku ada sesuatu. Gimana? Aku punya sesuatu buat Mbak Damara. Iya. Mbak Damara pilih kantong di sebelah kiri, Ya. saku celananya di sebelah kiri, atau di sebelah kanan. Isinya rahasia, jadi silahkan dipilih. Oke, mungkin aku milih yang di kantong aja deh. Di saku, Ya, di sini saku. kantong jas ya. Kalian Questioners ada apa? Wah, Apakah ini adalah sebuah hadiah? wah, tidak tahu dong. Ini tidak
Ditaruh set. Gambar kaca mata. Ada apa ini? Cing. Nah, Mbak, ternyata di sini isinya adalah Iya. bagaimana antusiasme anak muda terhadap lagu Jawa saat ini. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. Itu singkatnya ya, karena ya itu tadi seperti di depan tadi udah ada pertanyaan kok bisa tertarik sama lagu dangdut itu kenapa? Karena liriknya itu sangat relate sama yang dialami anak muda zaman sekarang. Sakit hati, nggak cuma sakit hati udah bisa goyang. Apapun yang terjadi, joget. Asik parah Asik. kan? Nah, betul. Apapun aktivitas kita, dangdut solusinya. Solusinya. Seperti itu. Caseners, ini tips bagus, coba diterapkan kalau kalian lagi galau, Iya, betul. lagi sedih, dengerin dangdut adalah solusi dari Mbak Damar. Kita coba, saya juga akan coba juga. Betul. Oke, ngomongin masalah jobnya Mbak Damar juga. Iya. Masalah pekerjaan sehari-harinya Mbak Damar sebagai seorang penyanyi yang aktif di industri musik tentu. Ada nggak sih Mbak masalah-masalah yang sering dialami pas Mbak Damar lagi job atau lagi manggung itu? Masalah apapun itu? Oh, mungkin aku sebutin salah satunya ya. Lebih ke masalah yang intern sih. Jadi di belakang layar seperti itu. Misal kayak aku di job di suatu tempat kan otomatis ada IO yang menghubungkan aku sama yang penyelenggara kan. Nah itu biasanya banyak yang nakal. Misal aku dikontak untuk sekian rupiah gitu, tapi kan ada tanda tangan kontrak segini itu dari yang disebutkan IO itu berbeda sama yang aku tanda tanganin seperti itu. Itu salah satunya sih. Nah itu yang banyak sih sering sih aku menyubai seperti ya. Itu bukan jarang IO yang kayak nakal, curang seperti itu. Dan cara Mbak Damara sendiri dalam mengatasi hal kayak gitu gimana? Kalau dulu karena aku belum tahu banyak tentang musik, jadi aku manut-manut aja gitu loh. Ngikut aja. Tapi kalau sekarang mungkin aku lebih tegas dalam seperti itu. Ya ditanyain kok ini nominal yang disebutkan segini kok berbeda dengan aku tanda tangan itu karena apa? Jadi lebih tegas sih kalau sekarang. Oke, jadi harusnya mungkin pihak penyelenggara juga harus transparan sama Mbak Damara. Iya, betul. Harus seperti itu ya? Iya, kalau misal ini mau dipotong untuk apa kan harus jelas transparan ini untuk apa. Kalau memang itu masuk akal ya sudah seperti itu. Gaskan. Gaskan seperti itu. Caseners, setelah saya berbincang-bincang dengan Mbak Damara, membahas seputar latar belakang dan kesehariannya Mbak Damara, kita akan bertemu lagi setelah yang satu ini dan saya akan bersenang-senang seru-seruan bareng Mbak Damara. Jadi Caseners jangan kemana-mana ya. Pantengin kita terus hanya di Talkation. Talking Education for Action. Apa ya gini dong anak kecil. Ini juga anak kecil. Anak kecil menulis kata rung dan di sini dia menunjuk 4, 3. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Questioners, kita kembali lagi nih. Setelah tadi kita ngomongin semua joget-joget karena bidang tamunya joget-joget juga. Tentang musik. Jadi saya kayak jiwa saya tiba-tiba berubah jadi orang yang suka joget. Act out aja sih sebenarnya. Tapi Questioners, di segmen ini saya dan Mbak Damara bakal seru-seruan, yaitu kita ada games nih, Mbak. Kita ada games. Oke. Mbak Damara cuma dikasih waktu 5 detik untuk jawab pertanyaan dari saya. Oke. Yang bisa nanti dilihat di monitor juga. Dan Questioners di rumah juga boleh jawab, siapin kertas, pena, dan atau mungkin buku aja gitu ya. Untuk jawab, ikut games bareng sama kita. Jadi, sebelumnya, ini ada alatnya, Mbak Damara. Silakan. Oke. Ini Mbak Damara itu cuma dikasih waktu 5 detik untuk jawab pertanyaannya. Jadi, tanpa menunggu lama, langsung kita masuk ke gamesnya. Pertanyaan pertama. Sambung lirik 1. Tiba wayah mongso udan teko, hawa adem titik lorong. Ini langsung ya? Iya. Harusannya dari apa? 3, 2, Oke. 1. Jawabannya dilihat ke kamera. Jawabannya adalah featuringan. Jangan senang dulu ya. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah oh, benar. Oke, benar. 1. Benar. Aman. 1. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. Sambung lirik yang kedua. Aku sadar aku wis nglarani. Aku ya pengen bahagia, jujur kesel. Wah, udah mulai jawab Questioners Mbak Damara seperti satut gitu ya ternyata. Simpuk ya. Titik-titik urip rekoso. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban Mbak Damara adalah Karena ini lirik yang saya nyanyikan, jadi ini. oh, melarat. Oke, Mbak mungkin bisa dinyanyikan. Oke. Bagian melarat. Aku sadar aku wis nglarani. Aku yang pengen bahagia, jujur kesel melarat, urip rekoso. Nah gitu. Wow. Wah, keren banget. Nggak expect ya? Ampun. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Di sini ada clue game 1. Astaga, ya Allah. Lagu Jawa tentang mengikhlaskan seseorang yang kita harus kita harus ikhlas gitu. Kalau dia pergi ya udahlah. Ya ampun, cari yang apa ya? Clue-nya ada gambar di sini. Ada pemain bola, ada orang transaksi di pasar. 5. Astaga. Apa ya? 4. Aduh, sumpah. Boleh berimajinasi, menghayal apa gitu. Boleh, Mbak, boleh. 3, 2, 1. Tetot. Aduh, ya ampun. Jawabannya apa ya? Mbak Damara, kasih tahu ke kamera. Sudah habis waktunya, silakan. Jatuh. Oh, tapi boleh aja, bisa jadi. Iya, tapi yang ini aku nggak connect juga loh. mungkin Sumpah. sama jawabannya, nggak tahu. Jadi kita lihat jawabannya langsung. Dan jawabannya adalah Lost Door. Hah? Mau tahu kenapa? Kenapa? Penjelasannya adalah pemain sepak bola Ya. gini itu menandakan dia mengalami kekalahan. Ya. Bahasa Jawanya Loss. Lose. Bahasa Inggrisnya, ya. sorry. Bahasa Inggrisnya lose, bahasa Jawanya loss. Loss. Nah, kalau yang ini harusnya tahu dong. Di pasar
ngedol gitu. Astaga, ya ampun. Mudah sebenarnya kan. Sebenarnya tapi mudah. Nggak ke-connect. Tapi astaga. Lagu ini kan sempat naik juga nih Mbak. Ya, Seiring trending. jalan waktu sama kayak lagunya Mbak Damara juga, Yowes Modarom, Pada Janji. Tapi bisa dinyanyiin nggak Mbak? Bagian. Bisa. Lost doll tak aduh lupa. WhatsAppan. Itu ya bener ya? Ya betul. Mungkin nyanyi bareng lah. Wah mungkin kalau saya yang nyanyi bukan ranah saya ya, tapi daripada oke, kita lanjut aja. Ya. Oke, kita lanjut saja. Harus langsung ke soal pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah lagu Jawa tentang kisah laki-laki yang sepelekan maksudnya. Apa ya gini dong? Adanya anak kecil. Ini juga anak kecil. Anak kecil menulis kata rung dan di sini dia menunjuk 4, 3, 2, 1 dan jawaban dari Mbak Damara adalah silakan tunjukkan ke kamera. Aduh, cuman aneh. Rumah aku. Iya. Jawabannya adalah rumahku. Kenapa bisa? Oke. Saya kasih penjelasan dulu. Jangan kesal di rumah, jangan ini. Jadi penjelasannya adalah ini anak kecil masih usia 1 tahun 2 tahun. Anak kecil itu kalau bilang rung biasanya gimana? Lung. Cedal gitu ya. Ini harus memacu imajinasi Bener sekali banget, ya. kita harus berimajinasi sesulit mungkin sebisa kita mungkin. gitu. Dan ini aku. Nah, itu jawabannya. Aduh, kasihan sayang banget. Astaga, Tapi Mbak Damara sudah berhasil menjawab 2, itu sudah sebuah kita apresiasi. Kasihan di rumah tepuk tangan. Kasihan di rumah tepuk tangan. Oke. Aduh Mbak, tapi gimana ya? Sebenarnya masih banyak yang mau dilanjutin, tapi kita harus berpisah sampai sini. Ya, sayang sekali mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya. Saya berharap demikian. Karena Mbak Damara harus aduh, sedih saya. Kayak saya harus setelah hasil perbincangan kita, saya dan Mbak Damara, tentunya banyak insight yang bisa kita dapat buat casters di rumah juga. Semoga harapannya diambil yang bagus-bagus, diterapkan, ya gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah juga sebelum ini berakhir, Mbak Damara mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Oke, mungkin pesan saya untuk yang baru mulai berkarya, tetap semangat, jangan kasih kendor, tetap fokus sama tujuan kalian untuk berkarya itu gimana, dan jangan hiraukan untuk orang-orang yang ngejudge kalian tapi nggak ngasih solusi, itu nggak usah digubris. Terus sibuk-sibuklah kalian untuk mencari circle yang positif, karena itu kan otomatis menunjang kita untuk semakin maju seperti itu. Oke, dari saya terakhir untuk casters di rumah, agar mendukung budaya Indonesia, khususnya lagu dangdut, ya kita harus bangga punya budaya lagu ini. Kita jangan mau kalah sama lagu barat dong, kita juga harus dukung budaya kita sendiri, begitu ya Mbak ya. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih, maksud saya, kepada pihak sponsor yang sudah mendukung program ini. Yang pertama ada Rembuk Kopi, Sewa Jas Jogja, iFrame, Amigo Studio, dan Raden HT. Untuk casters di rumah, nantikan episode berikutnya dengan menghadirkan narasumber yang keren, asik, dan juga pastinya menyenangkan. Sampai ketemu lagi di lain episode, tentunya ikut tagline ya. Oke, boleh. Hanya di Talkation, Talking Education for Action.